lagi ada revisi Pergub kenaikan UMP di UMP DKI Jakarta 5,1%. Bagaimana Anda menanggapi hal ini? Ya, tentunya kami menyerahkan kepada hukum yang berlaku di Indonesia ya. Kita negara hukum, ya tentunya semua yang berkaitan dengan kondisi ya regulasi itu tidak akan lepas daripada ketentuan yang berlaku ya, undang-undang yang berlaku, bahkan juga ya segala sesuatu yang sudah dipersiapkan oleh pemerintah ya, yang dalam hal ini tentunya sudah berkoordinasi dengan pelaku usaha, dengan perwakilan daripada karyawan ya, serikat ya, kita tahu ada dewan pengupahan dan lain sebagainya, itu yang memang sudah sebenarnya bekerja. Jadi kalau kami pelaku usaha melihat adalah yang penting di sini bagaimana kita menyadari bahwa situasi kondisi saat ini kita belum normal, bahkan belum recovery, baru menuju akan, tapi belum berada pada posisi recovery. Nah, bisa dibayangkan ketika ketidaksesuaian daripada atau keseimbangan daripada yang diharapkan oleh pemerintah tidak terjadi, maka ini tentunya dapat bumerang kepada kita. Ya, contohnya, misalnya kita tahu ya kenaikan daripada upah itu pasti berkorelasi dengan inflasi. Karena apa? Karena kenaikan upah itu memang meningkatkan daya beli, tetapi satu sisi, yaitu one coin two side, satu sisinya akan menimbulkan dampak inflasi. Karena apa? Karena produsen, manufaktur ya, yang memproduksi barang-barang, misalnya ambil contoh barang-barang kebutuhan pokok, barang-barang kebutuhan sehari-hari, pasti mengenakan biaya kenaikan tenaga kerja tersebut kepada harga, karena kita tahu harga itu adalah ada fixed cost, ada variable cost, dan salah satunya di dalamnya selain biaya bahan baku penolong ada juga biaya tenaga kerja. Nah, ketika itu bertambah yang belum normal dalam kondisi belum recovery saat ini, maka mau tidak mau pasti akan berujung kepada dikenakan perubahan harga atau kenaikan harga akibat dampak yang tidak seimbang tadi itu. Ya, kenaikan upah ini. Nah, ini yang kita harus jaga karena kita tahu ya, bukan di luar Indonesia inflasinya cukup besar ya. Kita bicara di Amerika ya, itu sudah hampir di atas double digit ya. Kita masih bertahan ya dengan single digit ya, di bawah 2%. Tetapi kalau ini bisa kita jaga ya, kita manage apalagi dalam masa yang belum recovery ini, tentunya ini akan membuat kestabilan harga. Nah, apa artinya ya kenaikan yang signifikan, yang sesuai yang digembar-gemborkan, tapi satu sisi mau nggak mau harga naik. Karena apa? Karena biaya tenaga kerjanya naik. Ya, siapa yang menanggung biaya tenaga kerja itu? Ya pasti konsumen lagi, pasti si masyarakat kembali. Nah, ini yang harus dijaga. Faktor ini jauh lebih penting ketika kita membicarakan bagaimana dalam situasi kondisi ini supaya kita dapat bertahan ya, ada kenaikan yang wajar dan pelaku usaha dapat terus bekerja, berkarya ya, menginvestasikan sehingga menjaga keutuhan produktivitas. Nah, inilah yang tentunya kita harapkan dan pelaku usaha dari retail modern harapkan. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.